Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal yaum. Taib, kaifa halukum ayyuhat thalabah? Antum bil khair? Kaifa asbahtum? Taib, maza darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-lughatul al-arabiyyah. Taib, nabda ta'lam hada biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan laisa, apa itu laisa? Laisa adalah salah satu dari saudara kana atau min akhwati kana. Makna laisa adalah negasi atau penafian, yakni penyangkalan atau peniadaan kata, misalkan kata tidak atau bukan. Dalam jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, laisa itu menafikan yang disebut khobar. Penjelasan mengenai penjelasan laisa ini dibagi tiga. Laisa adalah fi'il madi nakis. Yang disebut madi nakis ini tergolong dalam fi'il nakis. Yang kedua adalah yarfa'ul ism. Laisa membuat ism laisa adalah dalam keadaan marfu atau disebut juga domah. Yang ketiga yansibu al khobar. Laisa membuat khobar dalam keadaan mansuf. Ya. Tapi dalam pengertian fi'il nakis secara harfiah artinya adalah kata kerja yang kurang atau tidak sempurna. Sedangkan secara istilah fi'il nakis adalah kata kerja yang tidak membutuhkan fa'il atau pelaku dan maf'ul atau objek, namun membutuhkan ism dan khobarnya. Contoh di samping ya, nanti dijelasin. Jadi sebenarnya fi'il nakis ini biasanya masuk pada mubtada dan khobar. Setelah fi'il nakis ini masuk pada susunan mubtada dan khobar, maka istilah mubtada akan berubah menjadi ism, sedangkan istilah khobar tetap sama. Maka dari itu pengertian fi'il nakis adalah fi'il yang membutuhkan ism yang awalnya adalah mubtada dan khobar. Karena fi'il nakis ini masuk pada mubtada dan khobar, sehingga fi'il tersebut merofakan atau mubtada karena disamakan dengan fa'ilnya pelaku, dan menasabkan khobarnya karena disamakan dengan objek. Contoh ya, yang dibaca rofa itu domatain ya. Zaidun nasyitun. Nah, ini disebut Zaidun itu mubtada ya. Zaid itu mubtada ya. Nasyitun. Nah, nasyitun disebut khobar. Nah, khobar itu mengikutin mubtada. Zaidunnya domatain, nasyitunnya domatain juga. Zaidun nasyitun, yang mana artinya Zaid rajin, si Zaid rajin ya. Nah, ini disebut namanya fi'il nakis. Contohnya khobar mubtada wal khobar. Zaidunnya mubtada, nasyitunya khobar. Contohnya yang kedua, nah, apabila dibacanya tadi nasab ya, atau disebut juga mansuf fathahtain. Nah, ini fathahtain itu yang dua di atas, kalau yang di bawah itu kasrotain yang di bawah. Nah, kalau yang domahnya ada ekornya disebut juga domatain. Contoh, asbaha Zaidun nasyiton. Nah, Zaidunnya tetap dibaca domatain. Kenapa nasyitonnya menjadi fathahtain? Karena sebelumnya ada akhwati kana atau fi'il nakis. Makanya laisa itu salah satu contoh fi'il nakis. Cuman di sini contohnya asbaha Zaidun nasyiton. Atau juga mau dirubah misalkan
laisa zaidun nashiton. Laisa zaidun nashiton. Ya. Laisa di sini fi'il nakis, zaidunnya ism, nashitonnya itu khobar. Nah, berubah khobarnya fathatain apabila diawalkan di sini mubtadanya diawalkan dengan fi'il nakis. Makanya yang di sini awalnya zaidun mubtada, maka menjadi ism karena di tengah-tengah setelah huruf atau fi'il nakis. Apa artinya? Laisa zaidun nashiton. Di sini kan asbaha, maka saya rubah menjadi laisa. Laisa zaidun nashiton. Jadi Zaid bukan seorang yang rajin. Berarti ya apa kebalikannya rajin ya? Jadi malas. Contoh gitu. Contoh di atas sudah sangat jelas bahwa sebelum memasukkan fi'il nakis, mubtada dan khobar masih normal ya, ini ya. Zaidun nasyitun. Domatain. Ya. Masih dibaca rofa dan mubtada masih disebut nama mubtada. Nah, ini Zaidun masih mubtada. Tapi setelah fi'il nakis masuk, nah ini fi'il nakis masuk nih. Mau asbah atau apa, mau apa, yang penting nakisnya di situ apa, salah satu saudaranya nakis itu ada laisa, ada asbah, kana, nah situ. Maka mubtada berubah menjadi ism dan khobar dibaca nasab. Nah, ini Zaidun diganti menjadi ism yang awalnya mubtada. Nah, khobarnya tetap namanya khobar, cuman nasitunya itu diganti menjadi yang awalnya domatain menjadi fatahtain. Ya, paham? Taib. Al-an Bapak akan memberikan contoh dalam kalimat positif dan kalimat negatif. Contoh positifnya adalah pintu itu terbuka dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arabnya adalah al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah, ini sama. Ini namanya mubtada al-babu. Maftuhun disebut khobar. Bedanya tadi contoh yang pertama depannya mubtadanya domatain, tapi di sini contohnya al-babu enggak domatain. Kenapa? Karena babu di sini, al-babu di sini diawali dengan alif lam. Al-babu. Jadi domah saja, tidak ada domatainnya. Misalkan mau dihapus alif lamnya, Pak, bisa. Contoh babun maftuhun. Nah, tetapi karena di sini mubtadanya mau pakai alif lam, maka cukup al-babu maftuhun. Ini dalam positifnya. Nah, karena laisa adalah salah satu huruf yang meniadakan atau membuat negatif atau membuat menjadi tidak atau bukan. Nah, kalimat laisanya di sini kalimat negatifnya. Pintu itu tidak terbuka. Nah, pintu itu tidak terbuka. Kita rubah menjadi awalnya al-babu maftuhun. Nah, diganti menjadi laisal babu maftuhan. Nah, laisanya itu fi'lun naqis ya. Al-babu ism. Nah, tadi al-babu isi mubtada, kita ganti menjadi ism. Maftuhan. Nah, tidak terbuka ya. Laisal babu maftuhan. Pintu itu tidak terbuka. Maftuhan tetap khobar. Tetapi ingat, maftuhannya maftuhunnya ini menjadi maftuhan karena ditambahnya huruf atau fi'il nakis laisa. Nah, paham dong? Baik. Baik, penjelasan contoh kalimat di atas ini lebih jelasnya pada kalimat positif al-babu maftuhun. Al-babu adalah mubtada, maftuhun adalah khobar. Jika dimasukkan amil laisa, maka al-babu menjadi ismun laisa, sehingga al-babu dalam keadaan marfu. Al-babu. Sedangkan maftuhun menjadi khobarun laisa, sehingga maftuhun dalam keadaan mansuf, dan tanda mansubnya adalah fathah tain menjadi maftuhan. Paham dong?
Syukran hadamini ala ihtimaikum ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.